Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan suara ibu ya pada pembelajaran di tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, mari anak-anak membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Materi pertama yang Ibu akan sampaikan mengenai komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Semoga anak-anak Ibu masih ingat tentang bedanya ekspor dan impor. Pasti ada di catatan buku kalian. Nah, Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, juga industri. Nah, di Indonesia ini negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Apa contohnya sumber daya alam? Ada yang tahu anak-anak? Contohnya sumber daya alamnya dari kehutanan, yaitu kayu ya, dari sektor pertanian dan perkebunan. Dari sektor pertanian dan perkebunan contohnya sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Lalu dari peternakan, yaitu dari hewan seperti daging ya, daging sapi atau susu sapi. Lalu ada bulu dari domba ya, banyak sekali sumber daya alam yang cukup melimpah di negara Indonesia. Nah, apa saja komoditas ekspor yang ada di Indonesia ya? Ini contohnya. Yang pertama, hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. Yang kedua, hasil pertanian dan perkebunan, contohnya kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Lalu ada hasil hutan, yaitu kayu potongan, rotan, dan damar. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. Lalu ada hasil pertambangan seperti migas, minyak bumi, dan gas alam dan non-migas seperti batu bara, logam emas, perak, besi, timah, dan nikel. Nah ini catat di buku catatan kalian masing-masing contoh dari komoditas ekspor di Indonesia ya anak-anak. Nah selanjutnya komoditas impor yang ada di Indonesia. Yang pertama barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. Lalu ada barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, daging, susu, dan buah-buahan. Lalu ada barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. Lalu bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan bahan industri lainnya. Dan jasa biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Nah ini contoh dari komoditas ekspor dan impor di Indonesia, catat di buku catatan kalian masing-masing ya, agar bisa dipelajari kembali. Nah, materi selanjutnya tentang kriteria poster kegiatan yang baik. Nah, poster yang baik itu ada kriterianya atau syaratnya nih, apa saja nih anak-anak. Nah, yang pertama bahasa mudah dipahami, tulisan harus jelas, peletakan judul poster harus tepat, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas, pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat, gunakan warna tulisan yang mencolok, gambar untuk melengkapi poster terlihat jelas, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Nah, ini adalah kriteria dari poster kegiatan yang baik. Nah, materi selanjutnya tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Nah, tentunya dalam menjadi wirausahawan, kita harus mempunyai sikap yang tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa? Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman.
Nah, lalu menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Nah, itu saja anak-anak materi Ibu pada pembelajaran 5 dan 6 di tema 5 hari ini. Seperti biasa, Ibu akan memberikan tugas nih, tugas tema 5. Ingat ya anak-anak, tugas harian ini harus dan wajib kalian kerjakan, juga kumpulkan melalui WA Ibu ya. Karena setiap hari Ibu akan masukkan nilainya di buku penilaian Ibu ya. Jangan lupa dan tetap semangat. Yang pertama tugasnya halaman 105 melengkapi tabel. Yang kedua halaman 113 sampai 114 membaca teks. Dan yang terakhir halaman 116 menjawab pertanyaan 1 sampai 4 berdasarkan teks yang anak-anak telah baca. Semoga anak-anak Ibu masih tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan sehat selalu dan pokoknya harus semangat belajar dari rumah. Jangan lupa kerjakan tugasnya di rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.